kita kan tahu ya seakan-akan terus jadi sekarang kayak penemunya orang barat mulu orang Iya, barat mulu. iya. Rata-rata kan Iya, gitu. iya. Itu ya. Selalu. Memang perlu ya backingan itu ya. Nah, itu sangat perlu sekali. Kalau ditanya gini, kenapa sih Upin Ipin kok botak? Apa jawabannya Samen? Karena dari filmnya sudah Dari botak. genetiknya mungkin Gede-gedenya botak. Kenapa kok gedenya botak? aduh. Kurang tahu kalau itu. Mungkin jawabannya gini. كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, di hari yang sangat indah ini kita kedatangan oleh dua narasumber yang sangat spesial nih. Yang pertama ada Mbak Lua yang sangat imut, lucu dan menggemaskan. Dan yang Lalu- kedua yaitu Mas Faiz, yaitu orang yang baik hati dan tidak sombong serta sangat-sangat pintar berapa? sekali. Baik. Di konten kali ini kita akan membahas tentang langit dan ayat. Jadi pembahasan pertama itu kita itu masih ngawang tentang teori Big Bang. Ya. Jadi teori Big Bang itu bagaimana ya? Kan pasti sangat-sangat melelahkan untuk berpikir. Iya. Ya, kalau menurut kalian berdua itu gimana? Berat banget ya langsungan bahasan Iya. Big Bang. Big Bang. Ya, ini Big Bang. banyak yang membahas juga sih sebenarnya ya. Kita kalau dengar Big Bang awal pikirannya. Ledakan besar. Ledakan besar. Iya, iya. Ya, pada teori itu sebenarnya kayak melebar, menguap, membesar. Ya, jadi alam semesta ini merenggang, melebar layaknya balon. Sampai kalau nyebul balon, meniup balon. Iya. Itu kan membesar kan? Iya. Nah, itu layaknya alam semesta. Alam semesta itu semakin lama, semakin melebar, merenggang, membesar. Oke. Nah, ini kok bisa ketahui seperti ini? Bagaimana asal mulanya? Ada seorang ilmuwan, ini punya teleskop besar, teleskopnya canggih besar. Dia ini mengamati bahwasanya galaksi itu semakin lama semakin menjauh. Ini kok menjauhi kita ya galaksi ini? Apa galaksi ini bergerak menjauh memang ya, tapi kok menjauh terus gitu. Nah, terus rekannya si pemilik teleskop tadi ini menyempurnakan teori tadi bahwasanya yang merenggang itu nggak cuma galaksinya saja, yang menjauh nggak cuma galaksinya saja, tapi seluruh alam semesta ini merenggang melebar. Nah, dari sini kan kita sudah bisa ambil kesimpulan nih bahwasanya alam semesta ini melebar, merenggang seiring berjalannya waktu. Iya. Terus kita mafhum mukhalafahnya lah. Iya. Kita lihat terbaliknya. Bagaimana jika waktu ini diputar balik? Berarti kan alam semesta menyusut. Iya. Menyusut, nanti akan berakhir menjadi satu titik. Ya kan? Satu titik ini. Nah, ini yang melahirkan teori Big Bang tadi. Titik pertama ini. Artinya Big Bang. Yang apa itu panas dan apa ya bersatu gitu. Iya, itu kayak kalau teorinya itu mengatakan kalau sebenarnya alam semesta tuh kayak kecil tadi, di Iya. dalamnya isinya panas dan pokoknya tidak ada massa, sampai tidak ada massanya itu dia melebar, membesar itu tadi. Makanya kayak kita kayak kalau lihat alam semesta kan kayak berurutan thread gitu kan. Iya, Ya. iya. Maksudnya kan kita bukan berantakan itu kan enggak, Iya. kayak teratur kan. Iya, Kita iya. belajar di sekolah-sekolah gitu. Nah, disitulah kalau secara teorinya teori Big Bang. Ya, ini cara teori sains. Nah, ini hebatnya ya. Ini kan baru ditemukan nih. Iya. 1400 tahun yang lalu. Itu sudah ada di Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an ini ada di surat Al-Anbiya ayat 30. Bunyinya pokoknya yang saya ingat
annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi awalnya bumi dan langit itu satu. Lalu kami pisahkan. Sesuai banget kan sama. Ya, so memang ya Big Bang kan kayak gitu ya. Nah, yang sudah ada di Quran nih. Ya. Terus ada ilmuwan yang memang sedikit kurang ajar. Kurang ajar ya? Kurang ajar. Kurang aja. Kurang ajar. Kenapa tuh kurang ajarnya? Ya, ini ada namanya tahu Stephen Hawking ya, kenal ya? Oke, iya tahu. Emang Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Pernah Iya, iya, dengar. iya. Kan ya. Kenalan sih besok aja di akhir. Iya, iya. Bisa Di kenalan. pemakaman. Iya. Ya, itu Stephen Hawking itu. Memang dia ini memang berkontribusi besar dalam penemuan teori Big Bang ini. Dia berkontribusi besar. Akhirnya dia ini merasa bahwasanya dia ini bisa menemukan sebab dan asal muasal segala sesuatu melalui fisikanya tadi. Oh, kepedean banget ya. Kepedean itu, kepedean. Nah, karena dia menemukan itu, dia merasa bisa itu, akhirnya dia menganggap bahwasanya Tuhan ini nggak kerja, Tuhan ini nggak Nggak guna. berguna, orang udah bisa Oh. dijelaskan pakai teori fisika, hukum Iya, itu emang udah bisa. kurang ajar banget gak sih? Yang ngomong kurang ajar ini nggak cuma Ya kita. nggak bisa, ya Nggak bisa. orang dulu dia pemikirannya sehebat itu, kok mikirnya apa sepintar itu sih dia yang nemunya teori-teori Iya. yang berguna. Tapi ya gimana, pinternya itu ya mungkin jadinya nggak guna Tuhan ini. Ya itu ya, Aduh. ya memang kurang ajar kan. Yang bilang kurang ajar nggak cuma kita, ya ada. Termasuk Albert Einstein itu juga berpendapat kalau ada yang diciptakan mesti ada pencipta. Nah, itu. Albert Gitu. Einstein berkata seperti itu. Karena memang Albert Einstein ini ya, kalau sampean tahu ini sedikit dalam nggak? Teori relativitas umum Albert Einstein Iya. yang mengilustrasikan alam semesta, ruang dan waktu itu satu kesatuan. Kain. Ya. Jadi ruang dan waktu itu satu kesatuan. Diibaratkan seperti kain. Kain ya. Jadi kenapa kok ada gravitasi? Itu ya karena ruang dan waktu tadi. Kain nih ya. Anggaplah ini sarung. Iya. Kalau sampean taruh benda yang bermasa, yang berat, nanti Iya. kan pasti melengkung. Ya. Kan lengkungan. Iya. Nah, terus kalau sampean kasih benda lagi, pasti kan karena lengkungan kain tadi, dia memutari. Oh iya. Nah, ini efek gravitasi yang bisa dijelaskan sama teori relativitasnya Einstein. Terus dari dari teori relativitasnya Einstein ini, karena mengatakan ruang dan waktu itu satu kesatuan, maka ruang dan waktu itu nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Iya. Big Bang ini awalnya kan satu titik. Nah, satu titik ini berarti ruang dan waktu masih belum relevan. Gitu. Paham ya? Jadi nggak bisa dijelaskan kalau pakai sains doang tuh Nggak bisa dijelaskan kan? Iya. nggak ada. Pasti ada penciptanya, pasti ada yang menjadikan Menjadikan. itu Big Bang kan. Menjadikan. Terus jadi Ya, seperti ini jadi sekarang. Ya. Terus itu kan juga berproses yang kayak jadi bumi kan nggak serta merta pecah terus menjadi bumi kan enggak. Iya. Itu kan Iya. berproses, itu juga sesuai sama surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 30 itu yang mengatakan kalau intinya Allah itu menciptakan dunia itu bertahap. Sesuai banget. Karena kan itu sesuai dengan teori Big Bang pun itu juga bumi itu butuh tahapnya untuk menjadi bumi, planet-planet lain. Bahkan itu kalau yang ditemukan lagi ya, di dunia ini tuh nggak ada yang kebetulan gitu, Iya. nggak ada yang kebetulan, pasti ada yang mengatur. Oke. Nggak ada yang kebetulan, pasti ada yang mengatur. Terus kan teori Big Bang kan berkesinambungan sama bumi itu mengitari matahari atau matahari mengitari bumi. Oh, Itu kan berkesinambungan kan ya. Nah, itu gimana menurut Anda itu yang paling gimana ya? Yang paling tepat atau yang paling bisa dicerna? Itu teori Geosentris yang Teori masih apa? jadi perdebatan terus ini, padahal dari dulu emang didebatkan. Iya, itu. Makanya itu apa ya yang paling pas itu apa gitu loh. ya. Kalau Yang sekarang, kita pelajari nih. ya. Kalau sekarang kan kita makainya apa nih? Kalau sampean yang percaya apa nih? Helio atau Kalau Geo? saya itu percaya itu
bumi mengitari matahari. Oh, yang bumi tadi matahari. Berarti helio itu. Iya. Heliosentris. Heliosentris. Oke. Kalau menurut saya dulu Mbak ya. Ya. Pandangan saya nih ya itu data-data terbaru dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu heliosentris lebih mumpuni. Karena penemuan-penemuannya itu sesuai dengan bukti empiris. Empiris itu tahu kan? Empiris itu sesuai dengan kenyataan. Itu Ya. empiris. Bisa dilihat. Bisa. Oh iya, bisa dibuktikan itu. Nah, ya. bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Jadi heliosentris itu lumayan akurat sih. Lumayan akurat. Lumayan akurat. Jadi pertamanya itu ya itu digagas sama ini namanya Copernicus, Nicholas Copernicus. Ini yang heliosentris ya. Terus disempurnakan lagi namanya siapa? Galilei. Ya. Galileo Galilea. Ini Di dia- hukum itu. ya. Yang nemoknya itu. Dia- Yang bisa membuktikan di teleskop itu kui. ya, dia itu menemukan ini satelitnya Jupiter. Jupiter ya? Satelitnya Jupiter. Memutari Jupiter. Nah, itu kan sudah ada nih miniaturnya nih. Oh, Ya. Jupiter ada diitari sama satelitnya nih. Sama bulan-bulannya Jupiter. Oh, berarti kita ini juga memutari yang lebih besar nih. Gitu. Kelihatan kita yang berpindah ternyata. Karena kan bisa lihat lewat teropong tadi ya. Jadi kita kelihatan kita yang bergerak gitu. Oh, Ya, oke. kita terlihat bergerak, bisa melihat lewat teropong. Itu hebatnya Galileo menemukan teropong tadi sih. Yes. Karena majunya lumayan lah. Oke. Tapi fun fact-nya nih sebenarnya yang mengutarakan teori Helio itu malah sebelum mereka sudah ada. Abu Rayhan Al-Biruni, beliau itu termasuk apa ya? Ya tokoh agamis. Ilmuwan Islam ya? Iya, ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam. Ya itu pernah mengutarakan itu, teori itu ada di kitab-kitabnya, sayangnya kitabnya sudah tidak bisa ditemukan. Oh. Iya. Sayang Tapi terus sekali. iya, kita kan tahu ya seakan-akan terus jadi sekarang kayak penemunya orang barat mulu orang Iya, barat. mulu. iya. Rata-rata kan Iya, gitu. iya. Itu ya. Selalu. Memang perlu ya backingan itu ya. Nah, itu sangat perlu sekali. Kalau menemukan apa-apa perlu backingan bawa wartawan kalau bisa. Bawa masa. Sekarang pakai media sosial dong, pakai Oke. itu, live IG, live TikTok. Oke, Andai bisa. dulu ada ya. Iya, sayangnya nggak ada. Kalau dulu ada Terus nggak ada hak cipta juga kan zaman ya nggak ada dulu. tidak cipta. Jadinya belum bisa. Itu memang ditemukan sudah lama sebelum heliosentris Ya ada? sudah pernah menggagas teori itu mungkin. Sudah pernah menggagas, emang sudah menggagasnya di dalam Oh. kitabnya. Ah. Cuma sayangnya memang mungkin tidak diterbitkan karena tidak ada pendukungnya juga. Karena kan saat itu masih kekeh-kekehnya Geosentris ya? Iya. Oh, gitu. Termasuk Copernicus itu kan belum berhasil saat dia mengatakan teori itu kan belum berhasil mengubah kan. Iya, Yang berhasil iya. kan di Galileo tadi. Galileo sama Iya. Kepler. Karena sangke itu pengaruh gereja sih. Kita kan tahu zaman itu kan di pertengahan abad itu zaman itu gereja itu yang sangat berkuasa. Jadi apa-apa itu harus lewat gereja. Nah, gereja itu menurut gereja kitabnya gereja yang jadi pusat itu bumi, makanya sesuai banget sama geosentris. Kalau terus Copernicus tiba-tiba mengajukan Helio, secara otomatis menentang gereja dong, sedangkan gereja yang berkuasa. Oh, punya otoritas Iya, waktu itu, iya, gereja. iya, benar sekali. Itu jadinya seakan malah dianggap sesat nggak sih Copernicus, Galileo itu dihukum karena Dihukum? dianggap sesat oleh gereja karena teori Helio tadi. Adalah teori yang paling bisa, yang Mungkin paling belum bisa masuk. di- Iya, Malah tapi masuk, sudah- data-data itu masuk akal gitu. Paling masuk adalah punyanya Galileo. Punyanya itu tadi rekan-rekannya tadi Galileo dan kawan-kawan itu saling menyempurnakan. Atau mungkin itu Mbak ya, si Rayhan Al-Biruni ini pas waktu menggagas itu orang-orang otaknya pada nggak nyampe mungkin. Iya kan zaman itu juga kan itu sebelum zaman mereka ya belum ada Bisa Galileo jadi kan jadi, belum bisa ada jadi, teropong iya. sih. Iya, bisa Jadi jadi. nggak bisa. Nggak nyampe gitu otaknya. Ini ngomong apa? Nggak Padahal, bisa dipaham. wah keren ya, pembaharu nggak sih termasuknya termasuk. berarti. Kok bisa padahal belum ada teropong dia sudah bisa menggagas. Benar. Keren. Cuma sayangnya ya itu. Gak ada bukti. Iya. Gak ada bukti yang Nggak pasti. ada bukti. Sayang sekali ya. Oke, ya yang ketiga adalah isu-isu terkini, yaitu kan saya tuh lihat di Berita. di internet berita Internet. apapun itu. Kalau di sosmed itu
di bulan ini, nggak tahu itu tanggal 22 atau 25, itu pasti ada kayak hujan meteor. Bulan ini Desember. Iya, Desember ini. Oh, waktunya memohon. Takut banget gimana? Jadi itu tuh gimana ya? Itu asli apa enggak atau hanya hoax aja atau gimana? Menurut Jujur kalian? sih saya nggak terlalu update kalau masalah itu ya. Tapi mungkin asli karena Gimana? emang aslinya kan meteor emang per tahunnya aja udah jatuh 150 kali. 150 oh ya memang ada. Kalau Jadi mungkin aja sih Iya, tiap tahun itu mesti ada. benda langit itu Sebanyak itu. iya, benda langit itu setiap harinya itu memasuki daerah kawasan bumi itu 150.000 kali. Wow. Nah, tapi karena kita ini dilindungi ada atmosfernya. atmosfer, ya. Bumi ini dilindungi atmosfer itu. Makanya sebelum sampai di tanah, sebelum sampai Meledos. tanah ya terbakar oleh atmosfer, Oke. gesekan atmosfer tadi. Nah, itu kan termasuk karena itu teorinya meteor kok bisa jatuh ke bumi itu kan karena melewati orbit, saling bertabrakan orbitnya. Gesekan. Iya, tapi ya nggak tabrakan, hancur nggak tabrakan. Itu ada orbitnya asteroid sama orbitnya komet, yang komet kayak itu mengeluarkan debu-debunya saat berjalan. Nah disitulah debu-debu itu masuk ke bumi, tertarik oleh gravitasinya bumi. Nah jadinya yang kayak meteor merah-merah itu dia tadi katanya karena lewati asteroid Iya. itu. Ya mungkin juga Apa tadi? Melewati atmosfer. itu. Mungkin juga kalau memang ada berita tadi itu yang Ya. jatuh ada meteor itu mungkin diperkirakan bahwasanya nanti itu ada asteroid atau meteorit yang besar. Oh, gitu. Jadi sebelum habis terbakar atmosfer dia sampai tanah. Jadi Oh. ya mungkin itu yang dimaksud ya. Tanggal 22. Ya 22 atau 25 itu. Intinya saking canggihnya teknologi tadi kan kita Ya. jadinya udah tahu ini Udah tahu sebelum. tanggal ini Ya, udah mau Mungkin lewat. Ya. diprediksi nanti ya di depan itu ada ada Ya. batu besar dilewati bumi. Oh, Kemungkinan gitu. bisa tertarik gravitasi terus masuk. Oke. Mungkin oke. bisa. Ya memang ada sih di Quran juga meteor gini. Tapi ya ini sedikit menarik ya. Ya. Meteor ini gunanya untuk ini mengusir setan. Gimana tuh? Nah, ceritanya gini, setan ini dia ini kerjanya ini nongkrong untuk menguping informasi langit. Ada aja ya. Mengupi. Informasi langit apa Ya, tuh? informasi langit nih. Kalau sampean tahu ya di sinetron-sinetron ada banyak di film-film sinetron-sinetron. Bahwasanya dukun dan lain-lain yang sama halnya dengan dukun ya. Ya. Itu dia itu bisa tahu informasi ke depannya. Bantuannya setan. Oh. Bantuannya setan dan jin. Nah itu karena setan ini ya memang dia itu nguping informasi langit itu dikuping. Oh gini terus bocor informasi langit kasih tahu ke Dukun. dukun. Nah tapi akhirnya ada solusinya nih untuk supaya tidak nguping ini tadi. Iya. Ya dikasih itu dilempari meteor. Gitu. Dilempari meteor. Gitu sih kalau dalam teksnya ayat Al-Qur'an di surah Jin. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ini artinya ya. Nanya ini kami kan itu Ya. konteksnya itu yang bilang gitu jin. Wa anna lamasna sama dan ketika kami mengunjungi langit fa wajadnaha kami menemukan di langit itu muliat itu dipenuhi harosan penjagaan syadidan yang ketat wasyuhba dan meteor makanya syihab itu meteor ini najwa syihab meteor Quraish syihab meteor iya syihab itu artinya meteor Iya, iya, relate. Siap. Pantes yang mengguncang ini. Yang sering mengguncang loh ya. meteor Berarti abis ini tuh bakalan ada setan yang nguping dong. mungkin Kalau tiap hari jatuh berarti tiap hari ada yang Tiap hari nguping. ada tiap hari tuh ada meteor kecil jatuh ya ini Si- setan nguping ini Tiap hari ada yang nguping ini. Jangan-jangan ada yang nguping ini. Ah kalau gitu aku mau jadi dukun deh abis ini. Ya. Nih fakta menariknya juga nih ya. Kalau kita tahu kita tahu kalau besi itu nggak dari bumi. Nah ternyata setelah diketemui oleh ilmuwan-ilmuwan terbaru itu tuh ternyata besi itu dari meteor, sesuai banget tuh. Oh iya. Sama iya. Hmm. Nah di dalam Al-Quran ada. Ada itu ya teksnya wa anzalal hadid gitu. Bisa
Saya bisa sih lihat. Anzana hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Nah, Nah, itu kan diturunkannya besi yang kuat, yang intinya untuk dimanfaatkan oleh Dimanfaatkan manusia. Wa manafi'un linnas. surah Al-Hadid itu. Iya. Pak. Berarti kan udah jelas banget ya diturunkan Oh, iya. dari langit, berarti udah ada clue-nya udah dari dulu dari Quran itu. Quran itu sudah Sehebat itu. memberi Berarti clue. setelah meteor jatuh ke bumi itu dia bentuknya kayak gimana? Langsung berubah jadi besi apa gimana? Mungkin ada yang serpiannya agak ya nggak langsung besi. Ya gimana tuh prosesnya? Ya, kalau ini kan masih apa ya? Kan manusia ada, manusia ada, di bumi ini sudah ada besi. Ya. Nah, itu teorinya? Bumi pertama jadi ini masih apa? Balita. Oh iya. Itu iya. ada yang nabrak. Der. Nah, terus dimungkinkan kemungkinan yang nabrak ini membawa besi. Oke. Berkonten berisikan besi tadi. Atau juga loh yang kalau lebih liar lagi ya, teori bahwasanya air itu juga nggak dari bumi. Oh iya, dari itu meteor-meteor Ah, termasuknya. Yang termasuk. terus nyambung sama dinosaurus nggak sih seakan-akan? Ya kan banyak Ya, di kayak- film-film iya. tuh hujan meteor tuh yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Iya. Ini termasuk teori yang kayak belahan bumi menjadi terus air-air itu loh, Iya. lautan itu loh. Ah, Ya itu termasuk kan. Air itu karena ada termasuk komet, serpian komet tadi kan mengandung esnya. Ya, Ada yang mengandung- mengatakan itu mengandung air. airnya begitu. Ya pas awal penciptaan sih. Kalau prosesnya kan manusia kan belum ada waktu itu. Iya, iya. Ya, Belum tahu. Ya belum tahu. Jadi itu kemungkinan benda-benda langit yang nabrak bumi waktu awal penciptaan itu memang diturunkannya dari situ, diturunkan besi dari situ. Bagus itu loh. Jadi, Kasih iya. clue. Kayak Helio tadi termasuk dari Hmm. yang awal tadi apa Big, Big Bang, Bang. itu sudah ada ya. Itu semua kan baru ditemukan baru-baru ini kan ya. Iya. Nah itu Quran 1400 tahun yang lalu itu sudah ada. Sudah tahu. Sudah dikasih spoiler. Oke. Oh, biar kalian nggak kaget lah. Iya. Makanya jadi umat Islam itu aslinya itu sifat utama itu nggak kagetan, nggak apa artinya gitu, nggak sekagetan, nggak ketenggengan, nggak sepaneng, itu biasa aja, Iya. santai. Siap. Bahkan kalau semen kenal lagi, tahu Fakhruddin Ar-Razi itu punya tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Itu di tafsirnya itu bilang bahwasanya seluruh benda itu bersaksi atas adanya Tuhan. Gimana tuh? Nah, gini. Ini saya pendekatan Upin Ipin lah. Ya, gimana? Sampean kalau ditanya gini, kenapa sih Upin Ipin kok botak? Apa jawabannya Sampean? Karena dari filmnya sudah Dari botak. genetiknya mungkin Dari gedenya botak. Kenapa kok gedenya botak? aduh Kurang tahu kali itu. Mungkin jawabannya gini. Apa enggak mungkin? Pasti gini nanti akhirnya. Kenapa kok botak? Ya terserah yang buat lah. Wah, iya, ada. Iya. Betul. Iya. Ya terserah yang gambar lah. apalagi Iya. cuma rambut satu biji. Nah, terserah yang gambar. Nah, gitu. Jadi makanya pas ditanyain ya. Jadi gini, pas itu Fakhruddin Ar-Razi itu gini pendekatannya. Ditanyain, kenapa batu itu termasuk benda padat? Kenapa ya? Ya, karena memang padat. Kenapa kok padat? Batu kok gitu? Kenapa kok nggak kayak air, benda yang cair? Iya. Kan sama-sama benda. Ya, Sama-sama benda nih. Kenapa kok nggak sama aja? Kenapa kok air cair? Kenapa kok udara ini berbentuk gas? iya. Nah, nanti jawabannya pasti itu kalau di situ tuh tadbiril mudabbir atau takhsisil mukhassis. Berarti ada yang tadbir itu mengatur. Pasti ada aturan dari sang pengatur dan ada pengkhususan dari sang pengkhusus. Oke. Pasti kan ya sudah memang sudah apa namanya kan itu. Ya diatur seperti itu. Iya, Ya emang iya, ini jadi iya. ini jadi seperti itu. Makanya juga hal yang menakjubkan kan orang sebanyak ini itu mukanya beda semua. Iya. Iya sih. Pasti beda. Nah, Kalau kan? mau kembar identik mesti ada beda. Ada bedanya. Sidik Misal- jari pun Mau itu dibilang- Titik beda-beda. jari. Sehebat itu. Gak ada yang sama. Sidik jari itu berapa itu?
triliunan manusia, nggak ada yang sama. Nggak ada sidik yang jari. sama. Itu pasti ada yang mengatur, sudah ada. Nggak ada yang kebetulan. Keren. Jadi harusnya nih ya kayak orang Islam udah mempelajari Al-Qur'an, mempelajari itu tuh bukan terus memisahkan antara ilmu sains dan Al-Qur'an gitu. Dikotomi. Iya, itu justru ya kalau kita menariknya nih, kalau kita lihat sejarah yang menyebabkan dikotomi itu bukan orang Islam ya sebenarnya. Justru karena kalau kita lihat abad kejayaan Film Turki nggak sih? bukan Oh, bukan. ya abad kejayaan yang di zamannya Abbasiyah. Kalau film Turki zamannya Turki Utsmani. Iya. Itu zaman emang Ya, kejayaan juga jaya sih gitu. sebenarnya, jaya, Karena cuma- itu luas wilayahnya. Iya. Cuma saat kejayaannya ilmu itu kan zamannya Abbasiyah. Abbasiyah. Apa sih ya? Di situ kan banyak ulama-ulama yang juga dokter kayak Ibnu Sina, Iya, Ibnu Sina. seperti astronomi seperti Abu Abraham, Rayhan, Ibnu ya. tadi, Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, gitu. Jadi mereka tuh Al-Jabir. alim iya, Pinter sainsnya iya. Sains Maksudnya kan iya. berarti kan tidak mengkotomi itu loh, tidak memisahkan. Sedangkan kenapa kok sekarang seakan-akan kayak kalau belajar ilmu sains tuh jangan dikait-kaitan sama agama sih yang ngono. Itu sebenarnya lebih ke sejarahnya Eropa. Kita lihat di Eropa dulu. Ibarat itu kayak yang dulu penguasa semuanya gereja. Kita tahu kan, semuanya dikuasai oleh gereja. Jadi kalau ada yang menemukan baru kayak tadi Copernicus, Iya, Galileo, Galilei. itu dianggap sesat. Ya, sangka itu gereja yang memiliki kekuatan tertinggi di zaman itu. Nah, mulai adanya kayak pemberontakan dari para sains itu ada. Itu tahun-tahunnya mungkin baru-baru di 1800 1700. Sangat-sangat detail sekali ya. Ya, itu siapa namanya? Itu yang orang-orang ilmuwan yang sains itu memilih menghilangkan agama sampai traumanya di zaman-zaman tadi loh yang dikuasai agama tadi loh. Itu traumatis agama. Jadi kayak seakan-akan menggambarkan kalau sains tuh nggak bisa disambungkan sama agama. Oh, Oke. Iya, karena traumanya tadi kita lihat di abad-abad sebelumnya tadi. Iya. ya itu mungkin Sebenarnya bukan Islam jadinya. Seharusnya berarti kalau kita muslim yang baik itu bukan yang menolak. betul. Ya satu kesatuan apa ya? Memang sempurnanya sains ya dengan agama gitu loh. Nggak bisa kita menemukan semua dengan sains, itu nggak bisa. Oke. Ya itu makanya pentingnya itu integrasi keilmuan. Oke, siap. Kalau di Winston Nambel itu ada integrasi keilmuan Twin Tower. Oke. Nah, ini- Jadi itu ilmu yang menggabungkan antara astronomi dan Bukan astronomi saja, gimana, sains, gimana? ilmu umum dan ilmu termasuk humaniora, sains, ekonomi itu digabungkan. Dalil dengan- nakli dan aklinya itu juga ada. Itu. Oke, siap. Kayak yang Albert Einstein katakan tadi, kalau sains tanpa agama itu sesat, terus agama tanpa sains itu Buta. Oke. jadi harus dua-duanya itu jalan. Ada- Cuma kita harus tahu kalau walaupun Quran mengandung ayat-ayat kauniyah yang mengatakan tentang alam, dia bukan kitab ilmiah. Ya, perlu digarisbawahi ya. Quran itu bukan buku sains, bukan itu buku-buku penemuan itu, enggak lah. Quran ini kalamullah dan Mutlak ya. hudan untuk petunjuk, hudan linnas seluruh manusia, untuk petunjuk seluruh manusia. Masih sebenarnya nih ya gitu. Quran itu yang menarik ya ini. Petunjuknya enggak cuma buat orang Islam saja petunjuknya ini. Linnas untuk semua orang, Seluruh manusia. manusia. Tapi kenapa kok orang-orang yang non muslim ini seakan-akan nggak dapat petunjuk gitu? Seakan-akan nggak dapat petunjuk. Nah, jawabannya tuh gini. Kan Quran kan hudan linnas nih. Iya. Kita pakai pendekatan ini lah, air putih. Air putih itu sifatnya menyegarkan kan? Ya. Menyegarkan kan? Kalau sampean haus, minum air putih kan seger. Iya. Itu sifatnya air putih. Nah, supaya kita dapat sifat menyegarkan air putih, kan kita harus minum air putih itu. Iya. Biar dapat segarnya tadi. Sama dengan Quran. Hudan linnas. Itu kalau kita mau dapat petunjuknya, ya kita amalkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Enggak langsung serta-merta pokoknya Quran itu hudan. Terus emang dipegang doang terus jadi Jadi petunjuk ya. Ya, kita mengamalkan. kompas dong. Ya itu, kita mengamalkan Qur'annya.
kita harus gunakan, maksimalkan itu. Oke ya, terima kasih ya Mbak Luah, terima kasih Mas Faiz, Sama-sama. sudah menghilangkan ngawang-ngawang rasa-rasa penasaran kita di tentang teori-teori ini ya. Iya. Terima kasih sekali. Sekian Terima kasih dari undang-undangan. Oke, siap. Kapan-kapan undang lagi ya. Siap, nanti saya Calling ya, telepon calling. saya calling ya kalian berdua. Oke, sekian dari kami, saya Wahyu Prasetyo. Dan saya Renata Angelina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على بالي ولا انت داري باللي Habis. Aduh, bentuk. Siapa yang ini? Halo? Siapa yang ini? Saya bisa saya. Ada suara belum? Oh, di noise. Ya. Iya ya, bisa. Cepet pro. Bro, bro.